Sebuah kata yang mungkin bagi kita itu menyenangkan, karena cuma permainan, cuma game, yang bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer, dengan ditemani oleh minuman dan makanan yang lezat. Sedangkan saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur semua mimpi dan harapan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak telah terkubur. Orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, ancaman tak pernah berakhir. Kenapa Tuhan tidak menciptakan dunia yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak? Tak mengapa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka telah dilimpahi rasa cinta, bukan amarah, angkara, atau bahkan kebencian terhadap sesama. Supaya nggak ada lagi anak-anak yang tersakiti, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, dan memastikan mulut-mulut mereka tak kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu ini dari seorang nelayan tua namanya Pak Nyoman. Kebetulan Pak Nyoman mendapatkan perahu baru yang mana perahu lamanya ini diberikan kepadaku. Dengan perahu ini maksudku, aku dan sahabat-sahabatku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, gimana sahabat-sahabatku itu? Kenapa sekarang aku sendirian? Sabarlah, kalian akan segera mengenal mereka. Mereka ada, namun terkadang seolah-olah nggak ada, atau bahkan dianggap nggak ada. Malahan aku prihatin dengan kalian. Aku telah mencari kalian satu persatu di rumah-rumah kalian, membawa pesanku, tapi tak ada satupun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tak mengapa, mungkin aku bukan orang yang asik. Aku introvert, aku butuh buku. Aku bukan orang yang kekinian yang selalu update berita-berita terbaru. Karena itulah aku mengisi ke tempat ini dan membuat ide sederhana, yaitu membuat perahu persaudaraan, yang nantinya perahu ini akan lepas menuju ke Gaza. Dan di saat perahu ini ditampilkan ke media sosial, akan mengajak siapa saja yang ingin ikut denganku. Namun, kalian malah menertawaiku dan menganggap aku sakit. Makanya, baca novel itu jangan kebanyakan. Bisanya layang dulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyang. Begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku memang hampir tak waras dengan ideku ini. Tapi untunglah sahabat-sahabatku itu datang mengunjungiku ketika aku tertidur di perahu ini. Awalnya sederhana, berawal dari aku nih yang suka banget bermain game peperangan. Kemudian tiba-tiba muncul rasa iba terhadap keadaan ada di Gaza. Lalu aku mengajak teman-temanku untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan uang, barang, atau apapun itu selama 1 bulan? Setelah itu kita baru nelayan. Begitu kata Melin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Dengan begitu, kita akan mendapatkan empati dan bantuan yang besar. Ya,
Joshua ini disetujui oleh kawan-kawan. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajarkan kami untuk hidup dengan sederhana, makan cukupnya, dan tidak berfoya-foya. Sebagai tanda bahwa kami menghormati anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine mengajak kami untuk membuat sebuah surat-surat untuk kita ajukan kepada Tuhan. Lalu, aku dan Made akan mencari sebuah perahu yang mengantarkan harapan-harapan itu. Semuanya sudah aku lakukan, sebisa-bisaku, semampu-mampuku, demi membuat sahabat-sahabatku bahagia dan bangga kalau memiliki aku. Lihatlah, di perahu ini telah kami sediakan berbagai sajak, surat-surat, air suci, dan kuil dari siapa saja yang ingin menyatakan rasa cintanya terhadap anak-anak di Gaza. Dan setelah itu, perahu ini akan kelarungkan ke lautan. Semoga samudra dan cakrawala akan menyimpannya sebagai bisikan cinta terhadap anak-anak di Gaza. Dan aku pasti yakin Tuhan akan menjaganya, mengirimkan sebuah gelombang yang akan mengubahnya menjadi doa dan bergema di seluruh lautan Mediterania. Aku tahu apapun yang kami lakukan ini bagaikan setetes air di tengah samudra. Namun dengan cara itu, dan memang hanya itu yang bisa kami lakukan untuk melepaskan rasa rindu dan cinta kami terhadap anak-anak yang telah mati atau yang saat ini sedang bertahan dengan lemah-lemahan roti, dengan piring-piring yang berkaratkan, bertahan dari serangan serdadu. Made, kamu di sini? Ayo kita laut. Lihatlah, perahu ini telah aku perbaiki semuanya, dan aku juga udah nyiapin ini, air suci pesananmu. Jadi, kamu gak usah khawatir, sahabatku ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine, sini, lihatlah. Aku telah menyiapkan surat-surat untuk kita ajukan kepada Tuhan. Dan aku juga udah nyiapin ini. Ini dia novel favorit kalian. Jadi di perjalanan kalian tinggal menikmati ceritanya. Silakan. Ali, Harun, maaf ya, aku nggak sempat membawa ke kapelmu. Lagian kan kita ada di tengah lautan. Kita akan melihat mentari terbit dan tenggelam, laut-laut bersih, bintang-bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Kau akan menghiasi malam, Harun. Sedangkan Ali akan mengaji untuk kita, menjaga kita dari segala hal buruk dan jahat. Butet, harasba, rindu kali aku denganmu, lama tak dengar kau menyanyi. Sinanggar telah. Udah. Astaga, kau masih sayang seperti dahulu ya? Oh ya, tugasmu dalam perjalanan kali ini adalah bernyanyi untuk kami. Ketika kau melihat kami merasa bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus bernyanyi untuk kami. Silakan. Melin, kamu kenapa? What? Apa? Kamu gak akan ikut dengan kita? Kenapa, Melin? Kalau misalnya kamu gak ikut dengan kita, siapa yang akan mengurusi kebutuhan kita? Kita gak pandai manajemen, akuntansi. Dan kalau misalnya nih ada orang yang tiba-tiba datang ke perahu kita menanyakan ini dan itu, hanya aku yang bisa bahasa Inggris, Prancis, Jerman. Ayo Melin, kenapa Melin? Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia?
Dia tiba-tiba menghilang ketika terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet juga udah nggak ada. Dia menjadi korban ketika terjadi sebuah kerusuhan di kota kami. Sedangkan Ali, Harun, keduanya aku lihat di televisi. Mereka tertembak di bagian dada saat berusaha menahan serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine juga ikut terkubur dari puing-puing bangunan akibat serangan bom. Ya, itulah sahabat-sahabatku yang mungkin gak akan kalian kenal atau bahkan dianggap gak ada. Tapi mereka masih ada dalam hatiku, dalam benakku. Mereka tersimpan, tersembunyi dalam catatan kelam. Satu anak yang mati itu terlalu banyak, terlalu berat dan sulit untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, setiap detik anak-anak telah mati karena mortir, karena peluru, karena amarah, karena ada yang selalu dianggap sebagai orang lain yang harus segera disingkirkan. Kenapa? Kenapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Aku mendapatkan benda-benda ini dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Saat aku merasa sendirian, bosan, atau bahkan ketika orang-orang menganggap aku tak waras, mereka datang dalam mimpiku. Aku ingin sekali ada saudara-saudaraku yang ada di Gaza. Ingin sekali ada untuk mereka. Karena itulah setiap aku pulang sekolah atau bahkan ketika berlibur, aku selalu datang ke tempat ini, mengumpulkan segala barang yang kuanggap bisa membahagiakan mereka. Aku bahkan membayangkan bagaimana mereka tersenyum dan memeluk ketika menerimanya. Aku tahu, mungkin kalian menganggap aku tak waras. Tapi dengan cara apa lagi aku bisa melepaskan rasa rinduku? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa aku berikan kepada mereka? Bahkan keseharianku pun hanya bisa membayangkan seluruh ikan di lautan ini akan lepas menuju ke Gaza dan mengisi lauk pauk mereka. Aku juga udah menyiapkan surat terakhirku untuk anak-anak di Gaza. Setelah itu akan keluarkan perahu ini menuju ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan anak-anak yang menangis dan ketakutan. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, agar bisa menggantikan dan ubahlah menjadi sepotong roti yang tak akan pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan dan kehausan di bumimu yang penuh dengan angkara. Kalian bertanya aku siapa? Aku adalah Nusantara.